Apa kabar? Baik bang, baik. Tadi naikkan lagi dong teman kita Siap. yang dari Kristen, bahas yang tadi tentang bunuh diri gitu. Oh Pak Bilal. Iya, Pak Bilal dengan Kristen yang lain. Bentar. Nggak ada lagi, udah hilang. Udah pergi dia. Nah, Kak Herlina yang Hmm. ngadain. Kak Herlina pun udah Padahal pergi. bagus loh tadi temanya itu perintah bunuh diri dalam Al-Quran. Mana tahu dia masih ada di Jamba aja naik. Nggak ada bang, udah pergi. Udah pergi dia. Abang di Medan. Iya bang, di Medan. Alhamdulillah. Di kotanya berarti ya. Iya bang, Tahun kemarin aku di Medan. tahun kemarin. Iya. 2 pekan loh aku di Medan kemarin itu. Ada ada kegiatan apa rupanya bang? Aku banyak keluarga kan di sana di Marelan. Hmm. Mm-mm. Pingin Coba kali di dialog sama Pak Bilal itu. coba di share dulu sama dia. Iya, coba di-share dulu ya. Sampaikan ada Bang Sumo mau bahas Al-Quran surah An-Nisa bilang gitu. Coba di share. Kamu lagi flu, Iya bang. minum obat lah. Iya dari Im- tadi. Imbos, Tapi aku vitamin, vitamin. nggak bisa Hmm? lama kali bang. Paling karena baterainya aja masih ini 30%. Oh, sambil dicas aja nya. Iya. Masih kuliah sekarang? Enggak bang, udah kerja. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke, teman-teman Kristen yang ada di bawah silakan naik kita diskusi pelan-pelan. Tadi ada bahasan tentang Al-Quran kalau nggak salah surah An-Nisa. Pak Bilal tadi yang bawa materi itu, makanya saya tertarik untuk bahas. Ya. Belum ada yang gabung nih bang. Iya, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh. Iya, baik. Kalau yang di Al-Quran surah An-Nisa itu nggak apa-apa kan kita bahas-bahas pelan-pelan ya, santai aja kita ya. Ya. Oke. Kalau yang di dalam Al-Quran surah An-Nisa, siapa yang diperintahkan kemudian bunuh diri, itu adalah penjabaran Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bisa kita lihat di data ayat 61. Assalamualaikum Sampurang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. lanjut Ki. Sampo. Iya, baik. Ya, Di dalam surah An-Nisa, sebelum kita sampai kepada ayat 66, kita harus kembali ke ayat 61. Di situ Allah menerangkan bismillahirrahmanirrahim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jadi yang dimaksud nantinya perintah sekiranya kami perintahkan mereka bunuh diri atau meninggalkan kampung halaman itu adalah orang-orang munafik. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul-Nya, niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik itu menghalangi dengan keras darimu. Nah, ayat berlanjut kemudian diterangkan di ayat 62. Fakaifa idza asabathum musibah. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang-orang munafik ini? Disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah, ya, billahi in aradana illa ihsanan wa taufiqa. Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Ini orang munafik nih yang berbicara seperti itu. Lalu kemudian di ayat 63, ulaikal ladzina ya'lamullah ma fi qulubihim fa'arid
anhum wa izhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Ini masih berbicara tentang orang munafik tadi. Lalu di ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'i biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka telah menzalimi diri mereka, lalu kemudian datang kepada Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasulnya pun memohonkan ampunan kepada untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat. Nah, lalu kemudian di ayat 65 dikatakan, fala waribbika la yu'minuna hatta yuhakkimuk fima syahara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim. Maka demi Tuhan, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Orang-orang munafik ini tidak akan beriman meskipun mereka mengaku-ngaku bertaubat dan seterusnya. Lalu kemudian Allah menerangkan di ayat 66-nya, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik ini, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya. Ini bukan perintah dalam arti kata hukumnya wajib mereka itu bunuh diri. Ini perumpamaan kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum. Ini perumpamaan, bukan perintah. Berbeda ketika kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang jelas perintah untuk melaksanakan bunuh diri. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 32 nomor 27. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kalian kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing kalian membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ini perintah bunuh diri. Keluaran 32. Yang berisik itu dimut dulu dong. Ya. Bahasan pemimpi. Ya. Lanjut ke Deng. Ya, jadi perintah bunuh diri itu jelas ada di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama. Kalau yang tadi surah An-Nisa itu bukan perintah bunuh diri. Ini seumpama Allah menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, dan sekiranya mereka kami perintahkan kemudian untuk bunuh diri dan atau meninggalkan kampung halamannya, maka mereka tidak akan melakukan itu. Itu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat keliru kemudian ketika dikatakan perintah bunuh diri itu ada dalam Al-Qur'an. Hanya saja teman kita yang tadi itu tidak memahami Al-Qur'an dengan baik, sehingga mereka kemudian tidak bisa memaknai Al-Qur'an dengan serampangan. Makanya saya naik tadi untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, kalau itu menjadi lawakan, nanti justru Bible yang akan menampar orang-orang seperti ini, memahami Al-Quran tanpa mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi acuan Al-Quran ini. Kok bisa seperti itu adanya? Nah, inilah yang saya katakan mereka mengkaji Al-Quran tanpa ilmu. Sedangkan di dalam kitab saudara, contoh misalnya Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 10 nomor 18, Matius 20 nomor 28, Matius 27 nomor 50, Markus 13 nomor 37, dan banyak lagi data-data di mana Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Orang yang menyerahkan nyawanya itu disebut bunuh diri. Nah, jadi makanya hati-hati kalau berbicara mengenai Al-Quran, apalagi niatannya untuk menghujat Al-Quran, dan itu dipantau oleh Bang Suma, itu bisa ketampar dengan Bible. Makanya saya ke sini tadi, saya berharap Pak Bilal itu bisa naik kembali ke sini, mempertanggungjawabkan tadi tentang Al-Quran yang dihujat. Di dalam Lukas 23:46, Bapak
Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini bunuh diri dia. Jadi dia datang kemudian untuk mati di atas tiang salib. Apakah Yesus datang itu sudah tahu kalau dirinya akan dibunuh? Tahu. Berarti ketika dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Itu diperkuat oleh dalil yang ada dalam kitabnya Taring. Lalu rahkan nyawanya, bunuh diri, Romawi. Berarti dia datang untuk membunuh dirinya. Ini celaka kalau teman-teman Kristen mau dipahamkan sesuai dengan pemahaman liar yang dilakukan oleh saudara Bilal tadi. Oke, Dia saya mengatakan, jawab, Bang. ya Saya silakan saudara silakan. tanggap sedikit. Tadi abang sudah baca ayatnya dan sudah abang paparkan tentang bagaimana di saudara kita di Al-Quran mengatakan perintah untuk bunuh diri. Nah, kalau di Alkitab tidak ada perintah untuk bunuh diri, cuman perintah untuk mengorbankan atau pengorbanan untuk penebusan, begitu ya Bang. Jadi beda pengorbanan, beda bunuh diri. Ini yang harus abang bedakan, jangan abang samakan. Jadi kalau abang mengupas semuanya untuk satu pemahaman, yaitu bunuh diri, ya kita udah sesat semua nantinya kan gitu. Bedakan bunuh diri, bedakan pengorbanan. Kalau abang contohnya punya utang ini, saya lunasi. Itu namanya apa Bang? Gimana? Halo. Bentar ya. Halo. Cek suara saya kedengaran? Halo. Kedengeran Bang. Iya. Apa lu yang gangguan kayaknya? Baik. Halo, Bang. Iya. Jadi kalau dikatakan pengorbanan itu kan bahasa plesetan. Datanya kan sudah sangat jelas. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bunuh diri nih untuk domba-domba. Kan gitu. Matius 20 nomor 28. Ada seperti yang diperintahkan kata perintah si bos. Saya perintahkan ini. Saya pikir seperti artinya perintah ini Bang. Ini beda. Ini pengorbanan untuk mengganti utang-utang itu tadi. Pengorbanan itu seperti itu kiasannya Bang. Iya. Bentar ya. Jadi kalau abang nanti ke pemahaman abang semua ya sesatlah kita nanti kan gitu. Nah itu dia. Memang sesat. Ada oknum Tuhan datang menjadi manusia untuk menyerahkan nyawanya. Apakah itu bukan bunuh diri? Beda Bang, beda pemahamannya. Oke, baik. Sekarang waktu membayar. Oke. Saya kasih ilustrasi sederhana. Kamu mengetahui orang tua punya utang. Ya kan? Orang tuamu bisa sebenarnya kamu lunasi utangnya dengan cara lain. Apa buktinya? Ketika seorang wanita pesina datang kepada Yesus dan orang-orang Yahudi mengatakan, ini sudah berzina. Apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak punya dosa, silakan Anda lempari duluan. Yesus kemudian tidak menemukan ada yang melempari, orang itu pergi satu-satu. Apa kata Yesus? Wahai perempuan, dosamu telah diampuni, dosamu telah dihapuskan. Bisanya dia menghapuskan dosa tanpa mati di atas tiang salib, tanpa bunuh diri. Bisa. Nah, Anda pun bisa melunasi utang orang tua tanpa harus menyerahkan nyawa. Dikatakan, kalau kamu tidak bisa membayar utang orang tuamu, ya, kau serahkan nyawamu. Kamu serahkan. Bunuh diri. Biar saya jelaskan. Oke, silakan. Itu yang abang bilang, dia waktu mengucap dosamu diampuni itu pribadi ya. Dan yang abang bilang tadi bunuh diri di kayu salib itu bukan untuk pribadi, tapi semua dosa
dosa yang telah diperbuat dari Adam sampai ke kita dan sampai akhir zaman. Itu yang dimaksudkan pengorbanan di kayu salib itu tadi, Bang. Gitu. Iya, oke, baik. Coba kita lihat di dalam Matius 21. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Ingat, pemungut-pemungut cukai, orang banyak. Perempuan-perempuan sundal juga orang banyak. Mendahului kamu masuk ke dalam surga. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Sundal-sundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Tidak ada penyaliban. Bisa menghapus dosa hanya karena percaya kepada Yohanes. Kenapa kemudian harus bunuh diri? Apatah lagi di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk melakukan persembahan binatang sama seperti persembahan Nabi Musa. Kenapa harus bunuh diri? Nyawanya untuk orang-orang lain. Bukan bunuh diri, Bang. Saya bilang tadi itu adalah untuk membayar hutang ataupun dibilang pengorbanan buat suatu hutang yang mesti dibayar oleh umat manusia kepada Allah. Itulah yang akan menahi begitu. Nah, kalau Abang bilang tadi lebih mudah memungut cukai atau bersundal jika mereka mengerjakan pertobatannya atau kesadarannya. Satu contoh Zakheus, ya pengikut cukai, orang yang terkaya di Galilea waktu itu. Nah, dia memanjat pohon untuk melihat Yesus, bahwasannya di dalam Yesus itu ada suatu keselamatan, sehingga ia mengatakan, "Marilah, masuklah ke rumahku dan beristirahatlah dan makanlah," kan begitu. Nah, pada waktu itu telah dia menjamu Yesus, dia berkata begini, "Sebagian hartaku ini semua akan kubagikan kepada orang-orang miskin." Lalu Yesus jawab, "Orang yang seperti inilah yang akan memasuki kerajaan surga." Artinya, di waktu dia sadar dalam diri dia itu harta dunia ini tidak ada guna, gitu. Tidak ada faedahnya kalau nyawanya hilang. Itu maksud kalimatnya itu, Bang. Jadi orang yang mencintai nyawanya untuk hidup di dalam kekekalan, dia harus merelakan itu semua, harus menyadari itu semua, begitu. Makanya dia lebih mudah masuk surga. Tapi kalau orang yang tidak menyadari hal itu, ya sama sekali sulit masuk surga. Itu aja. Iya, baik. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan, saudara saya mengatakan Yesus datang bukan untuk bunuh diri. Jadi Yesus itu datang untuk mati atau untuk apa ini? Coba Anda jawab dengan jujur dulu. Oke, Yesus datang ke dunia untuk menjadi penebus bagi dosa hutang-hutang manusia kepada Dengan Allah. cara apa? Dengan cara apa dia menebus? Iya, dengan dia disalibkan di kayu salib dan bangkit di antara orang mati. Seperti itu, Bang. Dengan cara disalibkan itu maksudnya dengan cara dia dibunuh. Ya, disalibkan ya artinya sampai mati lah, Bang. Iya, dibunuh kan? Iya, artinya mati. Disalib itu mati. Oke. Bisa tidak Yesus itu menyelamatkan diri dari kematian? Untuk pada waktu itu, ya dia telah menyerahkan pada mula Bapa aku serahkan. Menyerahkan apa? Nah, dia menyerahkan apa? Nyawanya. Ya. Berarti dia sudah bunuh diri. Maksudnya nyawanya itu di waktu dia mati bukan istilah dia bunuh diri, tapi ingin kalau kita ini contoh aku menitipkan nih sama Bang Juma ini nih, nah gitu. Saya serahkan nih begitu. Kira-kira begitu. Iya betul. Sekarang kan dia tahu tuh kalau saya datang ke dunia, saya datang untuk menyerahkan nyawaku untuk mati demi banyak orang. Itu dulu. Nah, sekarang prosesi ini
disebut bunuh diri untuk banyak orang. Betul atau tidak? Itu tidak seperti itu dia artinya, Bang. Kalau dia bunuh diri itu dia pribadi diperintahkan gitu ya. Tapi kalau istilahnya dia di apa? Disalib untuk menebus atau untuk membayar hutang, itu bukan suatu bunuh diri, itu menyelesaikan begitu ya. Oke, kita baca dalilnya. Urusan. Kita baca dalilnya di Yohanes 10 nomor 18. Ya, kita mau ambil ke pemahaman ke logikanya ini kan gitu, Bang. Karena pun abang Tapi jawab pengakuan itu Yesusnya bukan dengan dalil kan begitu. Jadi saya pakai logika aja. pengakuan Yesusnya sendiri, Bang, yang mengatakan dia bunuh diri. Bukan, dia datang untuk menjadi penebus dan dia harus berkorban. Kalau penebus itu Apa harus yang berkorban. dikorbankan? Apanya yang dikorbankan? Ya dirinya, Bang. Nyawanya Sebagai kan? Dirinya, Ya. nyawanya. Bunuh diri nggak tuh? Bukan bunuh diri, Bang. Pengorbanan itu contoh saya bayar utang abang. Saya kan udah berkorban ini. Jadi payah saya, uang saya berikan untuk lunasin utang abang. Dia kan seperti itu pengorbanan Iya. itu, Bang. Nah sekarang yang atau duitnya? Ya, nyawanya. Nah, bunuh diri itu namanya. Waduh. Matius, coba kita lihat dalam Yohanes 10 nomor 18. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Dia sendiri yang berkehendak memberikan nyawanya. Betul atau tidak? Bukan, Bang. Lah ini dalil, Bung. Yohanes 10 nomor 18. Dalil, Bung. Kita jangan Manusia telah mati dalam dosa ataupun telah terpisah dari Allah karena dosa. Nah, inilah yang mau dipulihkan Tuhan Yesus kepada dengan Allah. cara bunuh diri. Dengan cara pengorbanan supaya yang dikorbankan dirinya atau orang lain. Dan Allah bisa terjalin kembali. Oke, yang dikorbankan dihancurkan, udah diputuskan supaya yang dia korbankan di oknum lain. Saudaraku, yang dia korbankan dirinya atau orang lain. Iya, dia berkorban. Apa namanya tuh? Bunuh diri. Harusnya Pak Bilal naik, jangan ngintip-ngintip lah. Pak Bilal naik. Iya, itu dia, Pak. Bang Juma, dia itu mengorbankan dirinya untuk penebusan. Dia membunuh dirinya untuk penebusan dosa-dosa orang Kristen. Betul? Seperti itu kalimatnya, Bang. Ya ampun saudaraku, begitu susahnya kau menyembunyikan. Pemahamannya juga beda itu, Bang. Gitu. Jadi saudara Bilal aja dulu tarik ke atas. Coba dicakar mukanya. Dijambak. Iya, silakan. Barangkali mau dikasih tahu dia itu definisi daripada membunuh. Bunuh diri apa menurut Bang Lognatius? Apa artinya itu bunuh diri? Oke. Bunuh diri definisinya seperti ini ya. Dia tidak menerima dalam setiap masalah yang ada pada dirinya dan sehingga dia putus asa dan bunuh diri. Bunuh diri. Itu definisinya. Oh, begitu. Jadi, bukan artinya orang yang memaksa dirinya untuk mati. Bisa dikatakan begitu? Bukan. Oh begitu. Bukan. Tadi saya udah ucapkan kan definisi orang yang bunuh diri itu. Iya, lanjut dia tidak sanggup menerima masalah. Dia tidak siap menerima masalah dalam setiap kehidupannya bersamanya baik pun dunia sehingga dia putus asa. Nah, akhirnya bunuh diri begitu. Ya, ini logikanya sangat sempit. Sekarang begini, Yesus itu datang kemudian menyerahkan nyawanya. Betul atau tidak? Ini bukan kapasitas manusia. Sebagai Tuhan, dia datang menyerahkan nyawanya. Betul atau tidak? Betul. Orang yang menyerahkan nyawanya apa namanya? Bukan dia menyerahkan, Bang, tapi dia rela. Saudaraku, butuh berapa data di dalam kitab saudara
untuk kemudian Anda bisa memahami. Matius 20 nomor 28, Matius 27 nomor 50, Markus 15 nomor 37, Lukas 24 23 nomor 46, Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 10 nomor 18, Matius 20 nomor 8. Yesus menyerahkan nyawanya. Itu apa namanya menurut saudara? Bukan menyerahkan, Bang. Tadi kan Tulisannya, saya bilang, aduh, Bang. tulisannya sudah sangat jelas menyerahkan nyawanya. Matius 27 nomor 50 aja dulu kita gunakan. Coba Anda lihat di situ. Bukan seperti itu perkataannya, Bang. Tapi anak manusia akan diserahkan. Dan Yesus akan berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan di dalam bahasa Yunani itu pneuma. Pneuma itu roh, nyawanya. Iya. Jelas ya? Dikatakannya Dia ini menyerahkan. sahabat kami. Ya. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, ya? Nah, itu udah, dia lagi bernyanyi. Dia menggenapi kitab Mazmur, Bang. udah nggak nyambung itu. Bernyanyi. Iya. Nggak nyambung. Itu tidak ada Kita baca, korelasinya kita baca. dengan kematian Yesus, nggak ada. Di kitab Mazmur kita baca ini. Iya, saya baca. tahu, saya hafal itu Mazmur 22. Coba Anda lanjutkan datanya. Aku teriak siang, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Dan aku juga teriak malam hari, dan kamu tetap tidak mendengarkan aku. Apa Yesus teriak malam hari di tiang salib? Bentar, Bukannya jam 3 dia sudah mati. Mazmur. Jadi yang teriak malam hari siapa? Saudara Bilal naik, pertanggungjawabkan tadi hujatanmu terhadap Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 66. Tadi saya sudah di pembukaan saya sudah luruskan. Siapa? Enggak ada yang naik, Bang. Bilal enggak ada di sini. Yang ada ini nih siapa? Tuhan berkuasa, Bang Jeffrey. Ya, di saudara Bilal ini memang seorang penghujat dia. Dia suka dibom-bom, suka diterosoki. Ini ya. Ya. Mazmur 22, Bang, cuma biar saya Ya, baca ya. silakan saudaraku ya. Allahku, Silakan. mengapa kau tinggalkan aku untuk pemimpin dua menurut lagu di kalah fajar Mazmur Daud. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tahu dan tidak mengaku. Allahku, aku berseru-seru waktu siang tetapi engkau tidak Engkau menjawab. tidak menjawab. Pada waktu malam Tapi tidak tetapi juga juga aku tenang. Nah, Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oke? Dan jelas di situ suatu puji-pujian untuk bagi orang Israel. Iya. Itu yang digenapi oleh Yesus di kayu salib, Bang. Baik. Jadi gini saudaraku. Apa yang tertuang Mazmur 22 itu nggak ada sama sekali. Kenapa tidak? Saya coba kita lihat. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini Yesus di sini pada malam hari dia juga teriak pada waktu malam. Apakah di salib Yesus itu masih ada pada saat malam? Ini apa mau buat apa kronologi yang terjadi apa? Katanya ini nubuatan. Salib. Dan Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Oke. Tetapi engkau tidak menjawab. Oke. Ya kan? Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apa memang Yesus itu ketika malam hari masih teriak pada saat malam? Kan selesai dia mengucap itu, tidak ada lagi tertera. Yang ada itu makanya aku bilang, saudaraku, itu makanya aku bilang, ini bukan nubuatan, ini pandai-pandaian pengarang penulis kitab saudara mengambil data kitabnya orang. Makanya Yahudi tertawa. Ini adalah kalau pandai-pandaian Bang Juma, ya Bang Juma buktikan mana yang sebenarnya.
Jangan hanya mengatakan itu pandai-pandian penulis, sementara Bang Juma tidak bisa meluruskan mana yang sebenarnya yang terjadi kronologi Saudaraku yang baik, yang Abang tadi kan jelaskan nggak ada. saudaraku yang baik, tadi kan kita bahasannya bunuh diri. Nah, ternyata keciduk Yesus bunuh diri untuk kalian. Kenapa susah untuk Tidak, menerima Bang. kenyataan itu? Yesus datang Kalimat menyerahkan bunuh diri tidak nyawanya. ada. Tindakan bunuh diri pun tidak ada. Yang ada disalibkan oleh bangsa Romawi. Iya, Jadi tapi kan Abang dia tahu, dia tahu. Orang bunuh diri ini sama kayak Yesus. Tidak bisa lah Bang, itu pemahaman yang keliru. Artinya kita nanti Nah, sekarang gini. ngikutin apa jadi sesat. Oke, Jadi sesat sekarang kita begini nanti. saudaraku, Anda masuk ke sarang penyamun. Anda sudah tahu kalau Anda ke sana pasti Anda mati. Padahal Anda bisa tidak ke sana. Anda bisa tidak pergi ke sarang penyamun untuk menyelesaikan masalah. Yesus bisa tidak menyerahkan nyawanya untuk menghapuskan dosa. Kenapa? Itu Karena pribadi, Bang. yang dikatakan Tuhan di Mazmur 33 nomor 9, tinggal memberikan perintah maka semuanya jadi. Nah, kamu tahu kalau kamu ke sarang penyamun, kamu akan mati. Kamu ke sana. Itu apa namanya? Ya bunuh diri. Bunuh diri. Meskipun proses kronologis kejadian Anda itu dibacok. Tapi Anda dibacok karena Anda sendiri yang datang mempersembahkan diri Anda. Itu namanya bunuh diri. Padahal Anda bisanya pergi ke kantor polisi melapor untuk menyelamatkan nyawa Anda. Nggak perlu ke sarang penyamun. Penyamun itu bisa dihabisi oleh polisi. Kenapa Anda ke sana? Kan ada opsi lain. Contoh, Yesus berkuasa di dunia dan di akhirat katanya. Di dunia dan di surga diberi kuasa. Berarti dia kuasa menghapuskan dosa-dosa manusia. Kenapa dia tidak menghapuskan dosa manusia saja? Contoh misalnya ketika perempuan pesina itu, dia katakan dosamu telah diampuni, orang buta yang diobati, dosamu telah diampuni, orang lumpuh yang berjalan dibuatnya, dosamu telah diampuni. Bisanya dia mengampuni dosa tanpa dia harus membuat tentara-tentara Romawi ini masuk ke dalam neraka akibat dia dibunuh. Nah sekarang kalau kita cerita bahwa Yesus itu tidak bunuh diri, berarti yang membunuhnya adalah tentara Romawi. Nah apa upah bagi mereka yang membunuh Tuhan Anda? Sedangkan ketika mereka tidak membunuh Tuhan Anda tidak memiliki Tuhan bernama Yesus. Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Kita baca. Saya jawab. Saya jawab pertanyaan Abang. Kenapa Yesus bisa mengampuni di waktu dia walaupun tidak mati ataupun digantung di kayu salib? Itu kan dia mengampuni secara pribadi, tidak mengatakan seluruh manusia. Tetapi di kayu salib dia mengatakan, aku hanya menebus bagi setiap orang yang menerimanya. Itu di kayu salib. Nah, kalau di situ di kronologi pas di waktu ke perempuan sundal itu atau orang lumpuh, orang buta itu di berhadapan ngomong pribadi ke Abang ngomong nih kan gitu. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, saya tanya kepada saudara, apakah Yesus itu bisa mengampuni? Kan ceritanya nih di dalam Matius 28, kepadaku diberikan kuasa, baik di dunia maupun di surga. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu berkuasa menghapuskan dosa-dosa warisan tanpa dia mati di atas tiang salib? Bisa enggak Yesus menghapuskan dosa tanpa mati di atas tiang salib? Buat para nabi, Bang, udah banyak. Saudaraku, kita perintah Yesus itu di dalam Matius ya. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Kita harus berakal nih ceritanya sekarang. Kalau Anda mengatakan Yesus bisa mengampuni segala dosa manusia tanpa harus bunuh diri atau menyerahkan nyawanya, maka kenapa Yesus tidak melakukan itu? Justru dia memilih menyerahkan nyawa. Berarti dia apa namanya itu? Bunuh diri. Yang berarti kenapa Yesus rela memberikan nyawanya untuk semua manusia? Ada yang mempertanyakan hal itu. Maka di sini saya jawab, itu namanya penebus semua manusia, Bang, bukan untuk perseorang atau persero, untuk semua. Makanya dia sampai apa tujuannya dia menebus dosa dan dosa apa yang dihapuskan?
Nah, itulah yang bagus mau Abang tanyakan biar kita gali Ya, di dalam Alkitab silakan. Silakan. Yang pasti akan buka. kesimpulan saya Yesus datang menyerahkan nyawa alias bunuh diri. Oke. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan, apa guna Yesus menyerahkan nyawa dan dosa apa yang dia tebus? Menyerahkan nyawa itu beda dengan bunuh diri, Bang. Ya udah, silakan. Silakan aja Diri dengan tanggapan saudara. Ya, silakan. Nggak masalah. Nah, sekarang dosa apa rupanya yang dihapuskan oleh Yesus dan apa gunanya? Silakan. Oke. Ada ayat mengatakan itu, Bang, dengan satu orang yang telah jatuh ke dalam dosa dan juga dengan satu juga yang akan menebus atau menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Seperti itu, Bang ya. Jadi hanya Yesus sendiri manusia satu-satunya yang telah datang ke dunia ini untuk dapat melakukan hal itu. Untuk Bang Juma dan saya tidak bisa melakukan hal itu. Itu maksudnya yang ditebus, yaitu dengan satu orang berdosa di dunia ini dan dengan satu orang juga yang akan menyelamatkan, menebus. Siapa satu orang yang berdosa itu menurut Abang? Itulah yang saya inginkan dari Abang, yaitu Adam dan Hawa, Bang. Di mana dikatakan Adam berdosa dan menyebabkan semua orang berdosa karena dosa Adam? Di mana itu, Bang? Baca Kejadian 3 ayat 13. Kejadian 3:13. Nah. Di mana dikatakan Adam di sana berdosa, Bang? Yang berdosa di sana adalah iblis. Iya, Bang. Silakan kita lihat apa yang tertuang di sana. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ular, iblis, bukan Adam. Gugur. Coba tunjukkan ke kita di mana Adam berdosa dan menularkan dosa kepada anak keturunannya. Itu tertulis di mana? Katakan begini, Pak, dosa Adam ini begini. Buah pohon, semua buah pohon yang di taman ini boleh kamu makan. Iya, kecuali satu. Taman itu jangan kamu makan. Iya. Nah, yang menjadi salah dan dosa Adam itu sudah diperingati, tapi masih makan. Iya. Oke. Tapi Abang masih mengulang, membantah. Kira-kira Oke. begitu. Nah, sekarang begini. Sebelum Adam makan buah pengetahuan, apakah dia tahu baik dan buruk? Memang belum. Nah, bagaimana mungkin kemudian Adam disebut berdosa? Dia kan tidak tahu baik dan buruk. Sama seperti ketika Anda berbicara kepada anak bayi, wahai anakku, jangan engkau telan kelereng ini ya. Kapan kamu telan, kau mati hari itu juga. Anak ini belum tahu baik dan buruk. Dilihatnya lah itu kelereng, ditelan. Siapa yang bersalah? Anak bayi tersebut gitu. Itu analoginya udah jauh kali tuh, Bang. Saudaraku, Anda mengakui sebelum Adam makan buah, dia belum tahu baik dan buruk. Jadi mau 1000 perintah kepada dia, Adam jangan kau makan, Adam jangan kau makan, Adam jangan kau makan, Adam jangan kau makan. Manalah dia tahu? Dia tidak tahu baik dan buruk. Sehingga ketika dia makan, baru tersadar, ya wajar. Loh, kok orang yang tidak tahu dihukum dosa? Apalagi dosanya dirembeskan ke orang lain. Ini doktrin dan dogma yang jelas-jelas bertentangan dengan kitab saudara dan bertentangan dengan logika akal sehat. Bagaimana mungkin seorang bayi dihukum dosa sementara dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana mungkin orang yang kehilangan akal seperti orang gila bisa dipenjara karena membunuh sementara dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana mungkin Adam kemudian dikatakan berdosa, mewariskan dosa sementara perilaku yang dilakukan adalah perilaku yang dilakukan disebabkan karena dia tidak tahu baik dan buruk. Justru dengan makan buah dia bisa tahu dan baik buruk sehingga keturunannya menjadi cerdas, pintar dan seterusnya. Kok dia malah dihukum menjadi dosa? Ini perintah siapa? Ini ajaran siapa? Ini ajaran Paulus. Roma 5 nomor 12. Fitnah Paulus terhadap Adam dan Anda aminkan. Padahal dalam Kejadian 3 nomor 13 yang berdosa itu iblis.
1 Yohanes 3 nomor 8, yang berdosa itu iblis. Giliran Paulus, dia katakan yang menyebabkan dosa itu adalah Adam. Dan Anda mengaminkan. Anda harusnya berterima kasih kepada Adam. Karena dengan Adam makan buah pengetahuan, Anda bisa secerdas sekarang. Anda bisa menikmati main HP, main TikTok. Karena apa? Karena Adam. Kita mengucapkan terima kasih aja kagak. Malah kita hujat-hujat dia. Coba, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, beda dengan kambing. Hidup, punya kelamin, ada pasangan, tapi nggak tahu baik dan buruk. Bagaimana mungkin dia mau pakai baju? Berarti keturunan Adam sampai hari ini masih telanjang dan kemungkinan dia makan rumput juga. Seperti Tarsan kita ini. Andaikan Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Bayangkan itu. Namanya manusia, tidak tahu baik dan buruk, tapi makan. Makan ikan, makan daging, makan buah-buahan. Tentu ada sperma dalam dirinya. Ada pasangannya. Ada perempuan. Lah mereka. Beranak cucu lah mereka. Punya anak, punya keturunan. Tapi tidak tahu baik dan buruk. Sama enggak dengan binatang? Sama. Justru kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, manusia tidak beradab. Manusia tidak seperti sekarang. Jadi yang ada kita kudu wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan kakek kita Adam alaihissalam dan Hawa istrinya. Ini malah dikutuk. Oke, abang kalau nggak setuju dengan cerita yang di dalam Alkitab, tidak masalah. Saya tidak memaksa. Tapi Ya, saya mau saya pun menjelaskan tidak memaksa saudaraku. Saya hanya menarasikan logika saja supaya banyak yang tercerdaskan. Silakan. tentang di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dengan satu manusia berbuat dosa dan dengan satu manusia juga yang Itu kata Paulus. Ada nggak kata Yesus demikian? Aku datang mati menyerahkan diri, bunuh diri untuk melepaskan dosa Adam. Ada nggak ajaran Yesus kayak begitu? Kalau ada, saya berhenti jadi apologet. Ada nggak, Bang? Apa itu abang pertanyakan tadi? Pengakuan Yesus bahwa dia datang menyerahkan nyawanya untuk kemudian menghapuskan dosa Adam. Ada nggak pernyataan Yesus begitu? Seperti pernyataan Paulus dalam Roma 5 nomor 12. Saya tidak mengatakan persis seperti yang bilang, tapi dia minimal sama, ada nggak? Anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan, itu ada, tapi tidak seperti yang kalimat abang. Iya, tapi itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan orang yang tulisannya disebut Matius. Padahal bukan Matius. Di dalam catatan buku Matius 17 nomor 22, memang jelas dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Itu kata siapa? Kata penulis Matius. Dari Yesusnya ada enggak? Iya kan waktu perjamuan itu mengatakan hal itu. Kata murid-muridnya, siapa yang berani? Kan begitu. Tapi dikatakan tenang. Hal itu akan terjadi dan akan digenapi dalam anak manusia. Kan begitu. Iya, tapi faktanya Yesus sudah memberikan fakta akurat. Inilah darahku. Apa itu? Anggur. Inilah dagingku. Apa itu? Roti. Kenapa diganti menjadi darah betulan, daging betulan? Siapa yang ngajarin? Oke, itulah dibilang Bang. Kalau dengan dipahami logika aja, itu tidak bisa. Tapi kalau pemikiran Allah atau roh daripada Allah untuk memahami itu, maksud perkataan tujuan Yesus itu, baru bisa kita pahami, Bang. Makanya saya maksa abang dengan satunya manusia dalam dosa dengan abang. Saya nggak memaksa. Kalau abang nggak pun bertanya, saya tidak akan. Tapi inilah jawaban yang bisa saya berikan dengan pertanyaan manusia jatuh ke dalam dosa, begitu. Iya, maksudnya pengajaran dari Yesus bahwa dia nebus dosa waris itu ada nggak, Bang? Kalau untuk dosa waris itu ada nggak? Banyak hal, Bang. Nggak ada, Bang, nggak ada. Jujur aja nggak ada. Nggak ada. Bang, itu muncul di dalam pengajaran Yesus, Paulus untuk orang-orang Roma.
Orang-orang yang memang sudah menganut ajaran dosa-dosa tebusan dosa dengan darah manusia. Itu Romawi Yunani itu gitu. Anda ikut-ikutan. Padahal itu surat untuk jemaat di Roma. Roma 5 nomor 12. Gitu loh Bang. Nah ini fitnah terhadap Adam alaihissalam. Kalau dikatakan gegara dia kemudian maka manusia masuk dalam dosa. Ini logika di mana ini? Orang yang melakukan, kita yang mendapatkan dosa. Untuk apa dijajakan itu? Untuk supaya Yesus itu disebut sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati menyerahkan nyawanya di atas tiang salib. Bunuh diri untuk orang Kristen. Ini nyambungnya di mana coba kira-kira? Kita bilang begini sekarang. Contoh, kalau Kristen mengatakan seperti itu, oke. Tapi kalau untuk abang kata istilahnya orang berdosa kok kita yang menanggung, oke kita ikuti abang yang abang katakan. Tapi saya cuma hanya satu pertanyaan ke abang. Apakah abang bisa lupa dari dosa? Gimana? Oh tunggu dulu. Yang perlu Anda perhatikan dulu firman Tuhan. Di dalam Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Itu satu dulu. Kita ini makhluk yang diberkati oleh Allah. Di dalam Al-Quran, fi aksani takwim. Makhluk yang diciptakan dalam bentuk sempurna. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, apakah Anda bisa menjamin seluruh nabi-nabi saudaraku mengajar usianya adalah pertaubatan. Bertaubat Al-Quran. Bertaubat ajaran Yesus, bertaubat ajaran Musa, bertaubat ajaran Abraham. Semua para nabi mengajarkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, pendamainya adalah bertaubat dengan syariat-syariat yang diajarkan. Bani Israel syariatnya korban dengan hewan adalah perdamaian. Yesus mengajarkan perdamaian dengan hewan. Di mana itu? Matius 8 nomor 4. Pergilah engkau, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Musa. Musa mempersembahkan sembahan apa rupanya? Hewan, bukan manusia, apalagi Tuhan. Oke. Iya. Silakan. Coba mana tahu si Bilal sudah ada Bang, ditarik aja naik ke atas. Iya. Bang, saya mau sambung sedikit Bang, mau tanya sama Pak Lugas. Silakan. Iya, tapi Bang, Pak Lugas yang kalau memang oke lah Anda bisa mengartikan bahwa penyaliban itu bukan bunuh diri kan, oke lah. Lari nih. Lanjut, monitor dia di bawah. Silakan, Deng, silakan. Oh iya, maksudnya begini, Pak Bilal maksudnya begini. Oke lah, dia tidak mengakui bahwa dengan diserahkannya dirinya itu adalah bunuh diri. Nah, yang saya mau tanyakan ini yang masalah ini deh, terkutuklah orang yang ada di kayu salib. Nah, itu bagaimana dengan itu? Kalau dia menghindari bahwa konsep bunuh diri itu. Berarti kalau dia menghindar dari itu, dia larinya ke terkutuk. Bagaimana itu menurut kita? Itu memang betul. Itu orang yang disalib atau di kayu salib memang betul. Tetapi kutuk apakah yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib? Yaitu kutuk dosa yang telah dilakukan manusia pertama sehingga kita bahwa dikatakan tidak pernah luput dari dosa atau kutuk dosa. Begitu. Jadi kutuk dosa itu aja sampai dia disalib, Bang? Betul. Dan tidak ada yang sanggup melakukan hal itu, menyelesaikan kutuk dosa itu, Bang. Tidak ada. Abang bisa melakukan kutuk dosa itu? Kalau saya sih Tuhan nggak perlu begitu aja. Nah, namanya dia maha kuasa, ngapain sampai disalib-salib? Kalau saya sih berpikirnya simpel aja. Karena dia kan maha bisa, maha semuanya. Kami tidak paksa. Kalau abang bisa melakukan kutuk dosa, silakan. Kami tidak paksa abang untuk menerima pengorbanan Yesus menanggung kutuk salib. Tidak kami paksa. Kalau abang bisa, silakan. Kalau abang bilang istilahnya abang nggak luput, silakan. Pribadi. Oke, sedikit. Di zaman Yesus, ketika ada orang Yahudi berdosa, Yesus kasih solusi apa supaya mereka itu dosanya dihapuskan? Apa? Di zaman Yesus ketika ada orang yang berdosa, solusi penghapusan dosa yang diajarkan Yesus itu apa?
Ya solusinya itu ya harus menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Saudaraku, prosesi yang saya maksud prosesi orang Yahudi ketika jatuh ke dalam dosa, cara mendamaikan dosa mereka itu seperti apa? Ya pada waktu itu sebelum Yesus mati di kayu salib ya mereka itu mengorbankan Nah, betul. seperti Jadi yang mengajarkan pengorbanan terhadap manusia itu hanya iblis. Hanya iblis. Seperti misalnya ajaran-ajaran kuno. Ya, ajaran-ajaran kuno. Bagaimana mereka mempersembahkan anak bayi. Bagaimana mereka mempersembahkan darah perawan. Bagaimana mereka mempersembahkan anak tunggal. Untuk kemudian menyerahkan kepada roh-roh. Baik itu yang ada di gunung. Baik itu yang ada di lautan. Baik itu yang ada di daratan. Yang ada di goa-goa dan seterusnya. Jadi yang minta persembahan darah manusia. Itu hanya roh-roh. Dan itu tidak dianut oleh ajaran samawi. Anda sendiri telah menjawab. Pada zaman Yesus ketika ada yang berdosa, maka diperintahkan melakukan persembahan sama seperti persembahan Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Jadi muncul ajaran dosa waris. Yesus terkutuklah, Yesus terhinalah. Itu muncul belakangan setelah Yesus itu ada. Setelah Yesus itu tidak ada. Inilah yang Anda aminkan. Nah ketika Anda mengatakan Yesus mati untuk menebus kutuk. Kutuk apa rupanya? Tidak ada kutuk-kutukan, gak ada. Yang terkutuk itu adalah iblis. Yang terkutuk itu adalah tanah. Yang tertuang di dalam kitab Kejadian. Bukan manusia Adam alaihissalam, bukan. Makanya di dalam Kejadian 5 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Tuhan memberkati Adam dan juga memberkati keturunannya. Baik laki-laki maupun perempuan. Diberkatinya mereka semua. Berarti tidak ada kutukan. Abang tadi kan tidak setuju. Abang tidak setuju di dalam Kejadian itu. Saya tadi sudah mengatakan ke abang saya nggak pasahkan kalau abang nggak setuju dengan cara hal seperti itu ya di dalam Alkitab. Tapi abang ambil lagi dari situ Kejadian itu. Kejadian 3 di sana, yang itu maksud saya. Sementara Kejadian 5, Adam dan keturunannya itu makhluk yang diberkati oleh Tuhan. Di situ terakhirnya tahu abang hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka bukan berkat, tapi terkutuklah engkau ular. Oh, yang terkutuk siapa? Nah dikatakan yang terkutuk juga, siapa? Tunggu dulu. Yang terkutuk siapa? Adam atau ular? Ular juga kena kutuk, Adam juga kena kutuk. Kalau ular juga kena kutuk, berarti Adam juga. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Adam kena kutuk. Dalilnya dulu. Di dalam mau abang kasih. Iya, mau. Tapi ya, di dalam kitabnya orang Yahudi ya, bukan di dalam kitabnya orang Kristen. Tunjukkan ke saya Perjanjian Lama yang mengatakan Adam terkutuk. Silakan. Saya tunggu sampai sehari sebelum kiamat. 1 jam sebelum kiamat boleh, Bang? Oh, 1 jam. Yeah. Di mana di Perjanjian Lama dikatakan Adam terkutuk, keturunannya semua terkutuk? Di mana? Bentar. Silakan. Kalau ada saudara bilang di Jambak ya. Ini. Ya, silakan. Ini Bang, saya jawab ya. Ya, silakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itulah kutuknya. Nah, yang kutuk ke Adam, ada itu Kejadian 3, itu Kejadian 3 yang saudara baca tadi. Nomor 14. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan turunanmu, meremukkan kepala engkau akan meremukkan kutumitnya. Inilah ini supayalah aku supaya kepada manusia mekanisme dan memakan buah dari
buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Oke, terkutuklah tanah Bang, cuma Tanah. karena Tanah yang terkutuk tanah. Oke, Yang jadi saya minta bukan Adam. berkat. Bang Juma bilang tadi berkat yang dikasih padahal Yang kutuk Anda tuh, Bang baca, Juma. saudaraku, Bang Juma yang asal Anda baca. ngomong-ngomong. Saudaraku yang Anda ngomong-ngomong, baca, Bang Juma. saudaraku yang Anda Itu namanya berita itu. Oke, saudara, yang Anda baca itu Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis ini siapa? Ayo, Ya jujur dulu. Allah. Ya, berarti Tuhan menginginkan Allah kita mengadakan berarti permusuhan. dengarkan. Berarti Tuhan menginginkan kita bermusuhan dengan iblis, betul? Betul nggak? Ya, di ayat ini mengatakan aku akan mengadakan Nah. permusuhan di antara kamu. Antara Ya, Adam, untuk keturunan mengatakan- Adam dan keturunan iblis. Apakah Anda senang ketika Tuhan membuat kita bermusuhan dengan iblis? Atau justru Anda merasa dirugikan karena kita bermusuhan Saya dengan tidak iblis? merangkum. Saya tidak merangkum dengan kata kita ya Bang ya. Abang yang mengatakan kata kita. Oke. Seakan-akan Abang Oke. mau masuk ke sana saya. Oke. Abang Sekarang mau masuk kepada ke sana. saudara, apakah saudara merasa dirugikan ketika Tuhan membuat permusuhan antara manusia dengan iblis? Apakah saudara merasa dirugikan atau Anda mau bersahabat dengan iblis? Allah mengadakan tuh. Oke, apakah Anda merasa dirugikan karena Anda bermusuhan dengan iblis? Anda merasa dirugikan? Untuk saat ini ya, saya tidak dunia tidak Suara Anda putus-putus loh. Ini Tuhan sudah melakukan permusuhan antara Adam dan keturunannya bersama dengan iblis. Anda katakan ini kutukan. Na'udzubillah. Ini adalah sesuatu anugerah dari Tuhan karena Tuhan membuat kita bermusuhan dengan iblis. Andai Tuhan membuat kita bersahabat dengan iblis, seperti di dalam kitabmu, kasihilah musuhmu. Musuh di situ adalah Satan dalam bahasa Ibrani. Kasihilah setanmu, kasihilah iblismu, maka hancur dunia ini. Untung saja Tuhan Oke, membuat Bang. kita bermusuhan dengan iblis. Jadi ini bukan kutukan, ini berkat. Nah, yang sabar sedikit lagi, Sampai di 30 sini, detik. Bang. Bisa 30 detik, dilanjutkan, 30 detik. Bang, Yang Bang. Anda uraikan adalah Kejadian 3 nomor 15. Baca selanjutnya di Kejadian 5 nomor 2. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan dan Tuhan memberkati mereka. Lalu mereka dinamai manusia. Ayo. Yang mana yang harus saya percaya? Dalilnya Tuhan mengutuk manusia. Anda tidak bisa tunjuk Tuhan Bukan tadi, memberkati Adam dan keturunannya. Saya udah tunjukkan tadi, Bang. Yang mana Kemudian dalilnya? Tuhan Yang mana memberkati. dalilnya manusia dikutuk oleh Tuhan? Di mana dalilnya? Jika begini, hai engkau ular dengan perjalanan, engkau perempuan, bersupayalah engkau akan melahirkan dan engkau Adam akan terkutuklah tanah. Itu suatu kutukan loh. Ya, kutukannya Kutukan, kepada kata manusia kutuk. itu yang mana, Bung? Kutukannya kepada manusia yang mana? Iya, tanah. Artinya tanah yang dimana Emang dari kita mana tanah? dia diambil asal mulanya. Emang kita tanah? Yalah. Ya udahlah, aku menjelaskan ke abang nggak nyambung. Enggak, saya tadi. tanya, Untuk- apakah untuk kita lain ini waktu, tanah, kedepannya saudaraku? Saya kan tadi udah bilang. Saya kan udah bilang tadi, yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan Adam. Nah, mana? Coba tunjukkan ke saya Adam dikutuk itu di mana dalilnya? Itu kan terkutuk. Bersusah payah engkau berjaya untuk mencari makananmu. Begitu, Apa tuh? Bang. Masa ini kutukan? Ini bukan kutukan ini. Ini justru adalah kemuliaan. Ini kemuliaan ini. Kenapa kita dikatakan kemuliaan? Karena kita dibuat bermusuhan. Coba kalau kita dibuat bersahabat dengan iblis. Sama seperti di dalam kitab saudara. Kasihilah musuhmu. Musuh itu adalah iblis. Minta dikasihi. Diajarkan untuk dikasihi katanya menurut saudara.
menurut kitab saudara? Enggak bisa, Bang. Kalau Tuhan membuat kita bermusuhan Tuhan dengan berfirman, musuh iblis, di kitab saudara perjanjian baru justru diminta untuk mengasihi iblis. Kasihilah bisa, Bang Bima. musuhmu. Kalau Tuhan berfirman, bukan seperti kita yang ngomong sekarang. Kalau Tuhan berfirman, itulah. Iya, iyalah. Begitu kalau Tuhan berfirman. Bukan Oleh seperti karena kita ngomong, itu, "Anteng oleh dulu, karena itu, jangan ini dulu." Enggak seperti kita. Nah, tapi kalau istilahnya Tuhan berfirman, iya, iya. Tidak, begitu. Jadi tidak ada pelimpan di Bang Juma. ini Anda yang pelin-pelan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunan Adam dengan iblis. Apakah itu ketukan Ya. menurut saudara? Iya. Oh, berarti Anda maunya tidak ada permusuhan antara iblis dengan manusia, gitu? Maunya bersahabat? Dulu ular itu, Bang, sehidup dengan Adam, dengan Akur di Taman Eden, tapi dengan iblisnya, Aduh, saudara, di mana lagi narasi yang Anda bangun ular dan iblis dan Adam itu akur? Di mana itu? dulu Akur di Taman itu sama Adam. Dulu. Tapi setelah datang iblis merasuki ular itu, Akbar, dengan Masya tipu Allah. daya ular lah yang berkata kepadanya, makanlah buah itu. Nah, pikirnya si Adam itu, ular itu nggak dimasuki si setan, begitu ya. Saya narasinya seperti itu aja. Ya. Ada nggak yang teman-teman Oten di bawah yang mau naik? Enggak, Bang, saya ini mau sebentar lagi ada keperluan. Makanya saya bilang lain kali kita bahas. Kalau nggak iya. terima, Iya. salah. Oke, saudaraku, tolong sampaikan ke Bilal. Saya tunggu beliau membahas Al-Quran surah An-Nisa ayat 66 tentang perintah bunuh diri. Tapi sampaikan ke dia agar bawa banyak Bodrex dan juga nafasin biar tidak sesak napas. Gitu ya, saudaraku ya, murah hati Anda baik sekali. Pesan saya, Bang, sebagai anak Indonesia, mari kita belajar Bible dengan akal sehat. Jangan doktrin dan dogma, ya. Pakai akal kita belajar Bible, jangan dengan doktrin. Saya nggak ada Itu bawa aja. doktrin, Bang. Saya nggak ada bawa Tadi, doktrin. Saya bawa tadi itu kitab. doktrin, saudaraku, yang kamu lakukan yang terakhir itu doktrin. Dulu ular dan Adam itu bersahabat. Dulu itu doktrin. Nggak ada datanya itu, nggak ada dalilnya. Ya, itu dulu narasi saya, Bang, kan gitu. Abang pun banyak bernarasi dari tadi, saya nggak bantah. Iya, tapi kan saya bukan doktrin, abangku. Saya membahas apa yang tertuang di Bible. Saya juga nggak ada bilang doktrin atau konsep-konsep, nggak ada. Nah, dosa Adam Abang yang mana? ada. Dosa waris di mana Abang Adam yang dikatakan? ada. Di mana Yesus mengatakan Adam itu mewariskan dosa? Nggak ada kan? Di mana perjanjian lama Yesus Adam dikatakan membawa dosa ke dunia? Nggak ada kan? Yang Anda bacakan Nanti- itu yang Anda sampaikan nanti doktrin saya akan bapak-bapak tunjukkan ke gereja. Abang. Baik, Nanti saya akan tunggu. tunjukkan ke Abang. Siap. Oke. Oke, Bang. Saya juga mau statement terakhir sedikit ini sebelum turun. Saya mengutip aja dari perkataan Bang Suma bahwa semakin Anda mencari kekurangan dalam Al-Quran, maka semakin Anda disesatkan oleh Al-Quran itu sendiri. Saya sangat setuju itu statement Gurunda Suma. Nah, ini kan contohnya yang teman kita satu ini yang lagi dalam di dalam DPO. Nah, itulah contohnya untuk teman-teman yang ada di room ataupun yang di bawah. Nah, dia semakin mencari kekurangan-kekurangan, akhirnya kan tersesat sendiri. Nah, contohnya yang inisial C sekarang ini, Bang, ya. Nah, itulah kira-kira. Saya sedikit juga closing ya untuk kita mengakhiri ini. Yang Silakan. memang pernah saya pelajari di dalam pengajaran Al-Quran atau yang diimani saudara Kristen itu diimani saudara kita Muslim ialah satu tentang bunuh diri. Allah menyesatkan manusia dan hal ini sangat tidak saya dapat sangka ya bagaimana hal itu akan terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa Allah menyesatkan manusia dan Allah memerintahkan manusia untuk bunuh diri. Itu saya tidak masuk akal, saya rasa begitu. Itu aja yang saya simak selama saya buka room ini begitu. Oke, saya sedikit 30 detik yang kepada teman-teman Kristen yang mendengarkan perbincangan kami ini.
silakan atur waktu untuk berdialog dengan saya, Bang Suma, terkait dengan tema perintah bunuh diri baik dalam Al-Quran maupun di Bible. Saya ada waktu hari ini sampai pukul 5 dan juga sebentar malam sampai Zahur jam 4. Kalau misalnya ada yang bersedia membahas tentang perintah bunuh diri di Al-Quran dan di Bible, Ada dan saya ada sangat dannya. berterima kasih untuk Ada dannya, yaitu waktunya. penyesatan. Semakin sesat dan akan disesatkan. Ada lagi Bang dannya. Iya, silakan dengan narasi saudara. Oke, seperti itu. Karena teman kita sudah mau tutup komalnya, kita Iya. cari komal-komal yang lain. Terima kasih ya, Bang Murah Hati. Sehat Ya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat saya berada, kedengaran tidak suara saya? Nah, ini saya harus selalu bertanya, suara saya kedengaran tidak? Cek, cek, cek. 1, 2, 3 dicoba, 3, 2, 1 dibacok. Kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak ini? Oke, baik. Jadi teman-teman, pertama saya mohon maaf itu ya, karena cuman hidungku ya kelihatan di monitor. Ini akibat admin tidak ada, jadi saya tadi mencoba untuk opret ternyata salah. Makanya yang di layar yang Anda lihat itu yang terlihat cuman hidungnya Bang Suma, yang lain tidak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, habis ini setelah saya tutup saya akan perbaiki ulang supaya kelihatan siapa aja yang berdialog di Komal. Saudara-saudara, tadi itu kenapa saya naik? Karena mendengarkan dan menyimak hujatan-hujatan yang dilakukan oleh saudara Bilal, orang tua yang suaranya kayak kaleng robek gitu ya, yang biasa bersama dengan bom-bom, bersama dengan penghujat-penghujat yang lain. Dia selalu berkongko dengan para penghujat. Beliau tadi membahas tentang Al-Quran surah An-Nisa ayat 66. Saya rasa tadi saya sudah menjelaskan, itu perumpamaan yang Allah ceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata setelah kita selidiki di dalam kitabnya orang Kristen, teman Kristen, justru perintah bunuh dirinya itu sangat jelas. Ya, terus kemudian bukan hanya itu, Tuhannya pun datang dengan misi menyelamatkan dengan cara membunuh dirinya. Nah, inilah kemudian saya menantang saudara siapa? Saudara Bilal, orang tua renta yang tidak tahu diri ya, untuk kemudian membahas ini. Tapi ternyata beliau tidak naik-naik di Komal. Ya, nanti aja lagi kita cari ya di mana dia pergi, atau ada materi-materi lain. Kita akan coba untuk mencari di mana ada Komal yang bisa memberikan edukasi. Yang pasti tadi kita sudah membuktikan bahwasanya apa yang dia tuduhkan dalam Al-Quran surah An-Nisa itu tidak betul. Lalu kemudian justru di dalam kitab mereka itu ketika dibahas, mereka babak belur untuk kemudian mempertanggungjawabkan perkataan yang ia lakukan. Saya kira gitu ya teman-teman sekalian. Kita cukupkan dulu untuk Komal ini, karena di tempatku ini sudah hampir jam 3, tetapi masih ada waktu kemudian untuk bisa berdialog. Maka kita tutup sementara, habis itu kita lanjut lagi ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembali mengingatkan untuk infak sedekahnya, termasuk zakatnya, agar disalurkan ke Makassar Mualaf Center Indonesia, demi untuk menjalin kemudian rasa kebersamaan dan persaudaraan kita dengan para mualaf yang dibina oleh Makassar Mualaf Center Indonesia. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.